Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, pada pagi hari ini Ibu, kalian bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Viva atau Kak Viva juga nggak apa-apa. Pada pagi hari ini saya akan mendampingi kalian dalam pembelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengulas kembali tentang materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu kira-kira apa kemarin? Kita sudah belajar apa yang minggu lalu? Materi genetik, ya benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini diberi kelancaran dan diberi kefahaman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengulas kembali di dalam materi genetik itu ada yang namanya kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami apa itu kode genetik dan siswa juga dapat menerjemahkan asam amino. Nah, yang pertama yang telah dijelaskan minggu lalu yaitu ada tentang kromosom. Apa sih itu kromosom? Manusia itu terdiri dari multiseluler. Apa itu multiseluler, Bu? Multiseluler itu terdiri dari banyak atau beribu-ribu sel. Nah, sebelum materi ini kan sudah pernah dijelaskan bahwasanya di dalam sel itu terdapat organel-organel sel, yang mana salah satunya adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel itu digambarkan sudah tertera ya. Di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdapat untaian DNA seperti itu. Kromosom. Nah, kromosom itu berdasarkan tipenya tuh ada dua. Ada autosom dan juga ada gonosom. Apa Bu autosom? Autosom itu merupakan kromosom tubuh, sedangkan gonosom itu merupakan kromosom kelamin atau kromosom gamet. Nah, jumlah kromosom di dalam tubuh makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Misalkan pada manusia tuh terdapat 46 kromosom. Jadi penulisannya itu 44 atau 22 AA atau autosom berpasangan. Sedangkan gonosom itu 2 atau dilambangkan dengan X dan Y. Nah, keterangannya jika dituliskan dengan AA itu berarti berpasangan. Jika A saja itu tidak berpasangan, jika Y itu disimbolkan dengan jenis kelamin laki-laki dan X itu disimbolkan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya yaitu penulisan kromosom. Nah, penulisan kromosom di sini, kromosom manusia itu kan terdiri dari 46 kromosom. Nah, misalkan ditulis pada laki-laki, pada kromosom laki-laki. Nah, itu penulisannya 22A atau 22AA atau autosom berpasangan ditambah XY, atau bisa juga dituliskan dengan 44A ditambahkan XY. Bu, kenapa kok 22AA? Nah, kok 22AA? Iya, karena 22 autosom berpasangan. Jadi 22 dikalikan 2 itu kan 4. Nah, 4 ditambah gonosomnya atau kromosom kelamin itu ada 2, ada X dan Y. Kenapa kok Y, Bu? Karena kan tadi sudah dilambangkan. Kalau misalkan Y itu dilambangkan sebagai apa? Sebagai kromosom laki-laki, seperti itu. Jadi penulisannya yang perempuan juga sama. Penulisannya juga 22AA atau autosom berpasangan ditambahkan
ditambah XX atau gonosom perempuan. Nah, yang kedua yaitu jumlah kromosom sel gamet itu separuh dari jumlah kromosom sel somatis yang bersifat haploid. Misalkan jumlah kromosom pada sperma atau ovum itu 23, maka penulisannya 22A atau autosom ditambah Y. Kalian sudah tahu kan kenapa kok A? Ya karena tidak berpasangan, mereka kan bersifat haploid atau tidak berpasangan. Jadi cuma ditulis 22A ditambah Y. 22 ditambah 1 sama dengan 23. Seperti itu. Yang ovum juga sama. Selanjutnya yaitu gen. Nah, gen itu terdapat di mana sih Bu gen? Gen itu terdapat pada lokus yang bersesuaian dengan kromosom homolog. Nah, biasanya gen itu memperlihatkan ekspresi fenotipnya seperti bentuk wajah, bentuk tubuh, warna kulit, dan penampilannya, dan lain-lain. Nah, gen itu biasanya disimbolkan dengan huruf. Jika gen itu bersifat dominan, maka penulisannya itu dengan huruf besar. Misalkan T besar, T besar. Jika gen itu bersifat resesif atau tidak dominan, maka itu penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Jadi itu dituliskan di PPT itu T kecil, T kecil. Nah, untuk selanjutnya ada DNA dan RNA. Di DNA itu ada deoksiribonukleasid atau asam deoksiribonukleat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk penurunan sifat dan bisa juga dengan sintesis protein. Nah, tersusun atas rantai polinukleotida yang berpilin atau double helix. Nah, DNA ini terdiri dari basa nitrogen dan ikatan hidrogen. Nah, rantai DNA ini tersusun atas fosfat, gula deoksiribosa, kemudian dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di sini juga ada penjelasannya tersendiri yang ada kaitannya tentang penerjemahan atau pembentukan asam amino. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan peta konsep tentang nukleotida. Nah, di DNA itu kan terdiri dari polinukleotida atau banyak nukleotida. Maka nukleotida itu terbagi menjadi dua. Terdiri dari dua. Ada fosfat, ada nukleosida. Nah, nukleosida juga terdiri dari dua. Ada deoksiribosa dan satu basa N. Nah, dalam satu basa N itu terdapat purin dan pirimidin. Nah, satu basa N itu apa Bu? Satu basa N itu basa nitrogen itu terdiri dari purin dan pirimidin, yang mana masing-masing anggotanya purin itu adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah timin dan sitosin. Kalian bisa melihat gambar yang ada di PPT itu ya. Nah, itu kalian bisa melihatnya nukleosida. Nukleosida itu terdiri dari tiga yaitu ada fosfat yang berwarna kuning bulat, terus ada yang berwarna di gambar itu ada yang berwarna ungu atau deoksiribosa, dan juga ada satu basa N. Nah, ikatan hidrogen pada pasangan basa nitrogen melalui ikatan hidrogen itu ada dua. Ada yang 3 ikatan hidrogen, yaitu adenin dengan timin. Kemudian ada 2 ikatan hidrogen, ada guanin dan sitosin. RNA. Nah, RNA itu berfungsi sebagai apa sih Bu? Sebagai sintesis protein. Nah, letaknya itu di mana? Letaknya itu di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Nah, berbentuk rantai tunggal dan pendek. Jadi separuh dari DNA. Dan basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kalau tadi DNA itu basa pirimidinnya itu sitosin dengan timin, sedangkan kalau RNA itu sitosin dengan urasil. Nah, perbedaan DNA dengan RNA.
di sini juga sudah jelas ya, kalau misalkan letaknya juga sudah berbeda. Kalau DNA itu kromosom terletak di kromosom, kloroplas, mitokondria, dan sentriol, sedangkan RNA itu di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Dan ada bentuknya juga berbeda. Bentuknya itu rantai ganda yang berpilin atau double helix, dan juga dan kalau yang RNA itu rantai tunggal dan pendek. Nah, komponen gulanya juga sudah berbeda. Kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA adalah ribosa. Basa nitrogennya juga tadi saya sebutkan juga sudah berbeda. Kalau misalkan di purin itu sama, ada adenin dan guanin. Di RNA juga ada adenin dan guanin, sedangkan kalau di pirimidin, sitosin dengan timin itu di DNA, sedangkan di RNA itu sitosin dengan urasil. Nah, kalau fungsinya juga berbeda. Kalau fungsi DNA itu sebagai penurunan sifat atau mengendalikan faktor keturunan, dan juga berfungsi sebagai sintesis protein. Nah, sedangkan kalau RNA itu hanya sintesis protein saja. Yang selanjutnya yaitu gambar RNA dengan DNA. Nah, gambar tersebut sudah jelas ya, bahwasanya kalau DNA itu terdiri dari rantai double helix atau rantai ganda yang berpilin. Nah, sedangkan kalau RNA itu merupakan rantai tunggal. Nah, basa nitrogennya kalau misalkan RNA itu ada sitosin, guanin, adenin, dan urasil, sedangkan kalau DNA itu sitosin, guanin, adenin, dan timin. Bukan urasil tapi timin. Seperti itu. Terus kemudian pasangan basa nitrogen pada DNA itu A berpasangan dengan T, sedangkan G berpasangan dengan C. Nah, RNA juga seperti itu. A berpasangan dengan U, sedangkan G berpasangan dengan C. Nah, nanti ketika kita menerjemahkan atau menyusun asam amino, maka kita harus mengetahui pengertian dari sense, antisense, kodon, dan antikodon. Nah, kalau sense itu merupakan DNA pencetak, sedangkan antisense itu merupakan DNA pelengkapnya. Nah, kodon itu adalah RNAD atau RNA duta, atau bisa disebut dengan mRNA. Nah, kalau yang antikodon itu adalah RNAT. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kodon yang namanya kodon start atau yang memulai mengkode, dan juga ada yang kodon stop atau mengakhiri pengkodean. Nah, di sini kodon start itu hanya satu, yaitu AUG, sedangkan kodon stop itu UAA, UGA, dan UAG. Kemudian kode genetik. Nah, ini merupakan tabel kode genetik yang mana kita kalau menyusunnya itu yang dari sebelah kiri atau yang dari sebelah kiri ke atas kemudian ke kanan. Jadi membacanya atau menuliskan kode genetiknya itu misalkan yang awal atau yang tabel atas itu U. Kemudian bawahnya UUC. Kan yang tabel nomor 2 dari kiri itu kan C. Kemudian yang tabel ketiga dari kanan itu selanjutnya UA. Jadi kiri, atas, kanan. Seperti itu. Nah, di tabel tersebut juga sudah terdapat simbol atau nama singkat dari asam aminonya. Nah, di slide selanjutnya itu terdapat tabel singkatan dari nama asam amino seperti velanin, kemudian tirosin, cysteine, seperti itu, valin, terus histidin. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa melihat tabel tersebut untuk menentukan urutan asam aminonya.
Nah, dari 64 macam kodon pada RNAD ada 3 kodon, yaitu UAG, UGA, UAA yang tidak dapat mengkode asam amino. Nah, kode ini disebut dengan kodon stop. Seperti itu. Sehingga menghasilkan 61 kodon yang bisa mengkode asam amino. Kemudian kita langsung ke contoh soalnya atau latihan soal. Nah, jika urutan basa nitrogen dalam rantai polinukleotida DNA yaitu CCA, CCT, CCA, dan CTA, maka urutan basa nitrogen dalam rantai nukleotida pelengkapnya adalah, nah yang ini yang diketahui adalah apa? Ayo, yang diketahui adalah DNA sense atau DNA pencetak. Nah, kalau misalkan yang diketahui DNA pencetak, maka yang ditanyakan adalah pelengkapnya, maka disebut dengan apa? DNA antisense. Jadi kita di sini mencari DNA antisensenya. Nah, tadi pasangan basa nitrogen pada DNA itu ada A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, kemudian RNA-nya A berpasangan dengan U, kemudian G berpasangan dengan C. Nah, selanjutnya langsung kita mengganti atau menerjemahkan DNA sense atau mengurutkan basa nitrogennya pada nukleotida pelengkapnya. Maka langsung saja DNA sense dirubah menjadi antisense, berarti DNA ke DNA, ya kan? DNA ke DNA, berarti A menjadi T sedangkan G menjadi C, berarti CCA menjadi GGT, selanjutnya CCT menjadi GGA, CCA menjadi GGT, dan CTA menjadi GAT. Paham ya? Jadi yang A dirubah ke T, yang G dirubah ke C. Kemudian kita latihan soal lagi biar kita semua bisa menjawab jika ada soal seperti ini. Kemudian kita latihan lagi. Misalkan ini yang menggunakan cara cepat. DNA sense itu sama dengan apa? Kodon. Karena mereka mempunyai arah yang sama dari 5' ke 3'. Sedangkan antisense sama dengan antikodon. Jadi anti dengan anti, sense dengan kodon, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita dari DNA sense menjadi kodon, berarti yang dirubah apa? Yang berarti dirubah T menjadi U, langsung saja. Selain itu tidak perlu dirubah. Jadi AUG, terus GUU, ACU, CUA, kemudian GUA. Nah, kalau misalkan kita menentukan antisensenya, berarti DNA ke DNA, A menjadi T, G menjadi C. ATG menjadi DNA sense, berarti menjadi antisensenya TAC. Kan A dirubah ke T dan G dirubah ke C. GTT menjadi CAA, ACT menjadi TGA, kemudian CTA menjadi GAT, kemudian GTA menjadi CAT. Nah, yang terakhir yaitu menerjemahkan yang antikodon atau mengubah yang antikodon. Itu UAC, kemudian ini kemana Bu? Kok tiba-tiba menerjemahkan saja? Nah, kalau yang antikodon, berarti kalau misalkan mau menerjemahkan
yang dari kodon ke antikodon ya. Berarti dari RNA ke RNA. Berarti yang dirubah A menjadi U. A menjadi U, kemudian G menjadi C. Seperti itu ya. Misalkan yang pertama yang awal, kodonnya AUG, kemudian menjadi antikodon UAC. Nah, kalau misalkan dengan cara cepat, maka DNA yang antisense yang telah kita kerjakan tadi itu yang A, yang T dirubah menjadi U. Selain itu tidak perlu dirubah. Maka itu menggunakan cara cepatnya. Jadi yang antisense kali lihat yang CAA. CAA kan tetap CAA antikodonnya. Kemudian yang DNA antisensenya TGA, berarti kalau T dirubah menjadi U, berarti UGA. Kan cepat ya. Terus kemudian GAU. Kemudian CAU, seperti itu. Jadi DNA sense sama dengan kodon atau RNAD. Nah, yang DNA antisense itu sama dengan antikodon atau RNAT. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika habis ini kalian akan saya beri tugas atau latihan soal. Nah, kalau misalkan ada yang kurang atau kalian masih bingung, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.